Halo teman-teman, kami akan menjelaskan tanggapan kami terkait bahan dari kelompok 11 mengenai pengorganisasian internal. Nah, kepemimpinan merupakan urusan yang sangat menekan dan melelahkan. Jadi tiap hari para pemimpin diperhadapkan pada tantangan baru dan diminta untuk dapat membuat banyak keputusan. Nah, oleh karena itu ketika para pemimpin mulai merasa letih atau lelah terkait tanggung jawab mereka, itu bisa menjadi sebuah penghambat atau pengaruh yang tidak baik terhadap orang-orang yang dia pimpin. Nah, jika hal seperti ini terjadi dalam dunia kenyataan, maka ini akan berakibat buruk terhadap pengorganisasian internal. Nah, teman-teman, kelompok 11 telah menyampaikan bahwa organisasi dan organisasi Kristen sifatnya itu berbeda. Jika organisasi Kristen memiliki 10 landasan atau asas, yaitu asas tujuan, asas the right person on the right place, asas pembagian kerja atau departemen, asas pendelegasian wewenang, atas kerjasama, asas koordinasi, asas sistem atau asas kesatuan, asas ekonomi, asas kontrol, dan asas tanggung jawab. Nah, ke-10 asas ini yang sifatnya saling berkaitan satu sama lain, berusaha untuk membuat gereja yang sebagai tubuh Kristus itu dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Baik, kita akan masuk kepada isi. Yang pertama, pengertian organisasi secara umum dan organisasi gereja. Nah, organisasi ini pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah kelompok, perkumpulan atau perhimpunan, dan berdiri atas komitmen bersama dalam satu tujuan organisasi. Nah, gereja sebagai sebuah organisasi Kristen lahir dalam pengelolaan pelayanan dan kepemimpinan para pemimpin gereja. Kemudian yang kedua di sini ada pengorganisasian yang Kristiani. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5 dan dalam 1 Korintus 12 ayat 12, di situ terdapat banyak anggota dengan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, dalam proses organisasi, di sini kita akan melihat 10 asas yang menjadi dasar berdirinya organisasi. Nah, asas yang pertama di sini adalah asas tujuan. Sebagai sebuah organisasi, perlu memiliki dan menetapkan tujuannya terkait dengan apa yang mau dituju. Nah, untuk mencapai tujuan, maka esensi dari organisasi ini adalah mencapai tujuan itu sendiri dan menjalani proses yang ada. Nah, yang kedua adalah asas the right person or the right place. Nah, organisasi yang baik dapat dikatakan adalah yang menjalankan berdasarkan fungsinya masing-masing oleh orang-orang yang tepat. Nah, setiap anggota organisasi ini kan dia memiliki kekuatan, memiliki bidangnya masing-masing, memiliki kompetensinya masing-masing, sehingga dalam pembagian kerja setiap orang ini akan dibagi berdasarkan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Kemudian di sini ada asas pembagian kerja atau departemen. Nah, berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang ini, maka adanya pembagian kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kita dapat melihat ketika tidak ada pembagian kerja, maka apa yang akan terjadi? Tentunya akan ada kekacauan dalam menjalankan roda organisasi. Nah, kemudian ada asas pendelegasian wewenang. Nah, dalam proses organisasi ini adanya tugas dari setiap anggota. Tugas tersebut ditetapkan berdasarkan wewenang dari seorang pemimpin organisasi. Nah, seorang pemimpin ini dia memutuskan dan memberi wewenang terhadap anggotanya sehingga organisasi ini memiliki arah yang jelas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asas kerjasama. Nah, sebuah organisasi ini dibangun berdasarkan sebuah tujuan dan harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian di sini ada asas koordinasi. Nah, dalam proses kerja bersama ini diperlukan koordinasi. Nah, koordinasi ini harus dilakukan dengan seimbang dan kerjasama satu sama lain begitu. Jadi adanya keseimbangan antara satu dengan yang lain. Ketika koordinasi ini dilakukan, maka kerja organisasi akan lebih efektif dan lancar. Karena satu anggota dan anggota lainnya melakukan yang namanya konfirmasi begitu. Kemudian kita akan masuk kepada asas sistem atau asas kesatuan. Nah, asas kesatuan ini merupakan bagian yang penting dalam sebuah organisasi. Untuk menjalankan organisasi, maka terdapat berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban begitu oleh setiap orang. Maka satu sama lain ini dia akan bertanggung jawab dan terhubung untuk membentuk sistem sehingga organisasi ini tetap berdiri secara kokoh. Nah, kemudian ada asas ekonomi. Nah, dalam sebuah organisasi, salah satu bagian penting adalah asas ekonomi. Nah, asas ini dapat disebut dengan asas yang efektif dan efisien. Asas berikutnya yaitu asas kontrol.
Nah, asas kontrol ini merupakan dapat dikatakan organisasi yang baik ini juga dilihat dari bagaimana seorang pemimpin ini dia bisa mengontrol, dia bisa mengendalikan anggotanya untuk bekerja dan bagaimana menjalankan tugas dengan baik begitu. Jadi seorang pemimpin dia harus memastikan bagaimana perkembangan organisasi yang ada dan apakah organisasi tersebut dikatakan bekerja secara efisien dan efektif atau tidak. Nah, kemudian asas tanggung jawab. Nah, segala sesuatu yang telah dikerjakan dalam sebuah organisasi adalah bagian dari tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan. Itu kita bisa lihat dalam Roma 14 ayat 12 bahwa kita memiliki tanggung jawab atas diri kita dan orang lain dan juga kepada Allah. Nah, kemudian kita akan masuk kepada model-model kepemimpinan. Dan dalam penataan gereja terdapat model kepemimpinan. Yang pertama ini terbuka terhadap masukan dan kritikan. Jadi dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana ini dia akan mengelola dirinya dan kelompoknya dan tidak terlepas dari bagaimana ketika ia bekerja ia mampu untuk menerima segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, kemudian tidak mementingkan kepentingan diri, pribadi, dan golongan. Nah, kepemimpinan ini adalah bagian penting sehingga bagaimana ketika dalam kepemimpinannya ini seorang pemimpin mampu menyadari bahwa kerja organisasi itu bukan kerja yang mementingkan satu golongan atau mementingkan pribadi, tetapi bagaimana seorang pemimpin itu dia mengarahkan kelompoknya untuk bersama-sama membangun kepentingan bersama. Nah, kemudian kita akan masuk kepada struktur organisasi umum dan gerejawi. Nah, bagi Colquitt bahwa gambaran struktur organisasi ini adalah bagian dari gambaran pekerjaan atau tugas masing-masing orang yang diatur berdasarkan tingkatan struktur. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja, pasti ada struktur organisasi, pasti ada peran dan pembagian kerja setiap orang. Nah, dalam struktur organisasi ini terdapat 3 bagian, yaitu episkopal, kongregasional, dan presbiterial. Nah, episkopal ini dia mengarah kepada kepemimpinan yang tunggal, kepemimpinan yang otoriter dari sebuah organisasi itu. Nah, sedangkan kongregasional adalah di sini adanya kesempatan bagi jemaat untuk bersama melakukan pengelolaan secara bersama-sama tanpa harus menunggu seorang pemimpin gereja, karena pengelolaan ini adalah tugas dari jemaat itu sendiri. Yang berikutnya adalah presbiterial. Nah, ini mengarah kepada sebuah keputusan yang dimana keputusan tertinggi ini adalah majelis itu sendiri. Jadi pemegang keputusan tertinggi dalam gereja adalah majelis. Nah, yang terakhir di sini adalah mengelola organisasi gereja. Nah, dalam pengelolaan sebuah organisasi, salah satunya gereja, kita harus melihat kepada visi, misi, relasi, keterbukaan, dan kepercayaan satu sama lain. Jadi dalam satu organisasi harus punya hal-hal ini. Nah, seorang pemimpin ini ketika dia memiliki wibawa untuk bagaimana dia mengelola kelompoknya dalam menjalankan roda organisasi itu, dia mampu mengelola. Nah, ada beberapa manajemen organisasi sebagai dasar untuk pengelolaan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini sangat penting ketika segala sesuatu itu sudah dijalankan oleh organisasi. Saya di sini hanya menanggapi isi materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok presentasi. Cukup bagus isi materi yang disampaikan oleh kelompok presentasi, akan tetapi ada beberapa kelompok atau isi yang belum disampaikan kepada kami, sehingga saya perlu menambahkan sedikit. Yang pertama itu adalah kelemahan dari organisasi Kristen itu. Karena di sini kelompok presentasi hanya mencakup atau hanya memaparkan kelebihannya saja, kan, tetapi ada beberapa kekurangan-kekurangan dari organisasi Kristen itu sendiri. Kalau menurut saya organisasi Kristen itu ada beberapa kelemahan. Ya, yang pertama itu banyak orang yang ahli dalam bidangnya, sehingga di dalam organisasi itu pasti akan ada opini-opini atau konflik yang akan timbul di dalam organisasi itu.
Yang kedua, menurut saya kelemahan dari organisasi Kristen itu ialah munculnya penyimpangan-penyimpangan yang di dalam organisasi itu pasti akan ada penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di dalam organisasi itu. Yang ketiga, lemahnya lemahnya pengawasan dikarenakan begitu banyak orang yang ahli dalam bidang-bidang yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Yang keempat itu adanya atau timbulnya persaingan sehat, yang tidak sehat menurut saya, yang tidak sehat di dalam suatu organisasi. Nah, kami juga kelompok, kalau menurut saya ada beberapa asas yang disampaikan oleh kelompok presentasi, tapi menurut saya dalam asas the right person on the right place dan juga asas pembagian kerja dan departemen itu menurut saya tidak etis dalam satu organisasi. Karena apa? Banyak orang yang ahli dalam bidangnya tidak ditempatkan dalam bidangnya itu di dalam organisasi, atau juga banyak yang orang yang ahli dalam bidangnya yang tidak ahli dalam bidangnya ditempatkan di situ. Contohnya begini, saya latar belakangnya hukum, tetapi saya ditempatkan di bidang kesehatan. Apakah itu etis? Kan tidak. Nah, itu dia. Itu saja yang bisa saya tanggapi dari hasil isi materi kelompok presentasi. Terima kasih. Selanjutnya, kami ingin mengkritisi tentang masih adanya istilah bawahan di dalam pembahasan teman-teman kelompok 11 tentang pengelolaan organisasi Kristen. Ketika teman-teman mencantumkan istilah bawahan, tentu teman-teman membantah narasi teman-teman sendiri dalam paper teman-teman tersebut yang menyatakan bahwa organisasi Kristen merupakan kesatuan tubuh Kristus yang utuh, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki tugas masing-masing yang bekerja dengan setara dan juga tentu saja bertanggung jawab kepada Kristus. Hal itu sangat tidak layak di dalam kehidupan gereja ketika kita membahas tentang adanya bawahan dan atasan. Dan itu ketika atasan dan bawahan itu diterapkan oleh pemimpin gereja, maka pemimpin akan berbuat sewenang-wenang, mendahulukan keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri daripada rekan kerja ataupun jemaat yang ada di dalamnya. Dan ketika jemaat berada di bawah pimpinan seperti itu, maka mereka tidak akan berkembang, baik kepribadian ataupun spiritualitasnya. Tentu saja tidak ada perkembangan di dalam gereja dan tidak ada tercapainya tujuan bersama. Dan pemikiran yang tentang adanya bawahan ini bisa membuat seorang pemimpin merebut kemuliaan Tuhan, di mana rasa syukur dan juga sanjungan pujian yang seharusnya bagi Tuhan itu diinginkan bagi dirinya sendiri. Dan ketika hal itu sudah terjadi, maka persekutuan atau organisasi Kristen akan kehilangan maknanya sebagai kesatuan yang utuh di dalam tubuh Kristus, karena tidak Tuhan lagi yang menjadi tujuan utama dari keberadaan organisasi tersebut. Maka kami menawarkan lebih baiklah tekankan kata pelayan atau saling melayani, karena hal tersebut yang tentunya bisa menegaskan narasi teman-teman tentang kesetaraan dalam organisasi Kristen. Dan di dalam kesetaraan itu terdapat kerendahan hati yang mau bekerja sama dan mau membahu dan tentu saja bersama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan meneladani Kristus sebagai kepala gereja. Ketika Kristus sudah menjadi acuan, maka semua yang dilakukan oleh organisasi Kristen ataupun gereja itu akan berjalan dengan sangat baik, dan tujuan yang dicapai adalah tujuan bagi semua orang yang ada di dalamnya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari kelompok penanggap, jadi di dalam organisasi manapun pasti perlu adanya pengelolaan organisasi yang baik. Nah, tujuan diadakannya pengelolaan organisasi yang baik supaya dalam satu organisasi tersusun secara teratur dan mencapai tujuan bersama yang tidak memunculkan perpecahan
orang-orang di dalamnya, termasuk organisasi di dalam gereja. Perlu adanya suatu tatanan kepemimpinan yang jelas dan teratur supaya dapat membawa orang-orang bersekutu di dalamnya mencapai suatu tujuan untuk menjalankan tugas panggilan gereja dan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Namun bedanya gereja dengan organisasi umum lainnya, gereja merupakan orang-orang yang dipanggil dan diutus untuk menyatakan kerajaan Allah. Pengelolaan organisasi di dalam gereja memang diperlukan, akan tetapi perlu diperhatikan untuk kepemimpinan di dalam gereja yang ditekankan dengan kata berpelayanan, supaya tujuan menjalankan panggilan gereja dapat terlaksana tanpa berpikir pemimpin mempunyai bawahan, bawahan bekerja karena perintah dari pemimpin, ataupun pemimpin menggunakan wewenangnya dengan semena-mena. Nah, sehingga sama dari pemimpin gereja itu yang tuh untuk melayani. Oleh karena itu, dalam mengelola organisasi Kristen perlu melakukan asas pengelolaan yang baik berdasarkan dengan tujuan untuk berpelayanan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.